Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan keselamatan. Kita masih bisa diberi rezeki sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Tentu saja karena pembelajaran ini mahal, maka tolong kuota itu pakai uang. Zoom, Wifi juga pakai uang, itu ya. Juga harus menyediakan sarana yang terkait dengan Zoom ini. Kalian juga harus menyiapkan kuota. Kita harus bersyukur kita masih diberi rezeki, jadi kita bisa mengikuti pembelajaran ini. Kan ketika tapi kalian tidak punya sarana kuota maupun wifi, misalnya. Oleh karena itu yang bisa connect, bisa melakukan pembelajaran ini, manfaatkan sebaik mungkin. Paham ya? Oke, yang kedua saya terima kasih sekali, walaupun ini belum bisa maksimal karena partisipannya baru 142. Saya sebetulnya kangen kalian semuanya bisa 100%. Selebihnya ini saya tidak tahu karena sudah saya berikan waktu untuk kalian. Silakan yang bermasalah kalian chatting WA ke saya di grup nggak apa-apa. Kalau di grup malu ya bisa langsung ke WA apa istilahnya? Japri, ya bukan Jupri ya, Japri. Nah, makanya, jadi justru ini sebetulnya yang saya tunggu. Kalian curhat apa jane masalah ketika kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat Zoom. Ingat, kalian sekolah loh ya, sekolah dari rumah PJJ. Jadi tidak berarti kalian tidak melaksanakan pembelajaran. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Kita memang belum bisa tatap muka ya. Inilah salah satu solusi supaya kalian bisa tetap terhubung dengan sekolah, dengan guru melalui pembelajaran ini. Jadi ya itu tadi, manfaatkan sebaik mungkin. Kan? Nah, baik, sebelum saya mulai, mari kita berdoa dulu supaya hari ini pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar hari ini dan sampai nanti kalian tidur lagi malam hari bisa melaksanakan rencana kalian, bisa selamat dan bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kenapa bisa melaksanakan tugas? Karena saya sudah 2 minggu ini menunggu kalian, teman-teman kalian untuk mengirimkan tugas, tetapi ternyata tugas yang gampang pun belum kalian kerjakan. Semua pelajaran ada tugas, oleh karena itu lakukan satu demi satu, jangan nunggu ya. Selesaikan tugas MIPIL ya, tahap demi tahap, sehingga nanti semuanya bisa kelar. Baik, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Amin. Oke, kalian kemarin sudah mempelajari tentang lompat jauh ya, minggu lalu ya. Harapan saya kalian sudah tambah pintar, minimal tekniknya. Syukur nanti ketika kita ketemu prakteknya kalian sudah begitu paham lah ya. Nah, saya tidak ingin kalian ketika disuruh lompat jauh bingung. Lompat jauh yang gimana Pak? Sama diingetin itu yang formulir tatap muka. Oke ya. Jadi saya harapannya kalian sudah paham bagaimana sih lompat jauh.
bagaimana melakukannya, apa yang harus dicermati ketika kita melakukan lompat jauh. Nah, sudah dibaca ya? Materi ini terkait dengan materi kelas 8 dan kelas 7. Karena untuk kelas 9 itu arahnya lebih ke teknis prakteknya. Ya, teknis prakteknya. Oleh karena itu, kalian harapannya sudah menguasai teknisnya sehingga kalian dalam melakukan lebih mudah. Baik, sebelum saya mulai dengan materi berikutnya, saya ingin istilahnya Pak Anggul itu kuis. Nah, kuis. Nanti siapa yang bisa jawab, otomatis nilainya akan Sebentar wifi-nya. tertera di sebagai nilai harian, ya, sebagai nilai harian. Itu menandakan bahwa kalian respect dan kalian juga membaca materi yang terkait dengan lomba jauh. Baik, siap? Baik, pertanyaan yang pertama. Dinyalakan apa? Mikrofonnya. Iya. Mikrofonnya dinyalakan ya. Ya, dinyalakan semuanya. Yang kalian tahu, angkat tangan. Ya. Siap ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik. Pertanyaan pertama. Siapa? Ya, teknik apakah yang harus kalian ketahui terkait dengan praktek lompat jauh dari awal sampai akhir? Ada 4 teknik, ada 4 rangkaian yang harus kalian pahami. Lompat jauh, 4. Awalan. Saya, Pak. 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 Askia. Ya, Pak. Kelas berapa Askia? 9? 9D. Oke, 9D. Jawab. Teknik awalan, tolakan, sikap di udara, dan sikap mendarat. Iya, 100 untuk Askia. Nah, betul. Jadi ada awalan, tolakan atau tumpuan, kemudian melayang dan mendarat di bak pasir ya. Jangan mendarat di mana-mana ya. Mendaratnya di bak pasir karena keselamatan itu safety first ya. Nah, ketika kalian mendaratnya di tepi bak lompat, nah itu yang menjadi masalah. Atau di tempat lain. Kemudian yang kedua, siap? Pertanyaan yang kedua. Untuk membedakan gaya dalam lompat jauh, itu kita akan melihat ketika seorang pelompat melakukan tahap apa? Saya, Pak. Angelika. Saya, Pak. Ya. Mariska. 9? Oke, apa? Ya, jawabannya? Untuk mengetahui seseorang pelompat menggunakan salah satu gaya dalam lompat jauh dapat dilihat ketika berada di udara atau tepatnya setelah melakukan awalan dan tolakan. Oke. 100. Jadi memang terlihat seorang itu pakai gaya walking in the air, sit down in the air, atau gaya snapper itu kita lihat pada saat dia berada di udara. Awalannya sama, pendaratannya, tumpuannya sama. Nah, yang membedakan itu ketika dia berada di udara. Begitu ya? Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa yang harus dilakukan ketika seorang pelompat jauh mendarat? Apa yang dilakukan atau diperhatikan bisa. Ketika mendarat, pelompat jauh mendarat, apa yang harus diperhatikan? Saya, Pak. Yang lain? Aura 9D. Ya, apa? Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Apa yang harus diperhatikan ketika seorang pelompat jauh ya sampai tahap pendaratan? Kakinya. Ya.
Kakinya harus Posisi kaki mengepel. mengeper. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ya, betul. Aura pintar ya. Betul, harus mengeper. Kenapa harus mengeper? Kenapa harus mengeper? Dia? Agar tidak. Ya, Pak. Iya, kenapa harus mengeper ya? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang pelompat harus memiliki memadukan kecepatan, kekuatan, dan keseimbangannya diwujudkan dalam satu rangkaian jauh. Saya ulangi ya. Tadi terus lanjutan dari jawaban Aura. Kenapa kita ketika mendarat harus mengeper? Ya. Agar mendapatkan lompatan yang jauh. Agar mendapatkan lompatan yang jauh. Ya harus jauh memang ini karena lompat jauh ya. Kenapa mengeper? Kenapa harus lututnya ngeper? Tidak. Sehingga tidak terjadi Agar lutut tidak cedera. Sopo kuwi? Saya Angelika. Ya, diantaranya itu agar tidak mudah cedera. Ya, dia ya, tolong dicatat ya. Ya, jawabannya sudah benar, maksimal kamu bisa lebih jauh. Tapi jawaban yang lebih tepat adalah ketika kita harus mengeper itu untuk keselamatan lutut. Ya, keselamatan lutut. Karena lutut itu sebagai tumpuan untuk menyangga badan, tidak hanya lompat jauh, apalagi lompat jauh ya yang harus mendarat. Ya, lutut itu mengeper supaya memperingan beban badan, beban lutut terhadap berat badan. Paham murah kok? Paham ya? Ya, supaya tidak mudah cedera dan lebih awet lah ya. Oke. Berikutnya. Tadi dia ya? Ya. Aura ya juga dia. Aura ya. Baik. Berikutnya terakhir. Terakhir, pertanyaan terakhir. Lompat jauh yang kita pelajari dalam bahasa Inggris itu diistilahkan apa? Namanya apa lompat jauh? Kuena? Siapa? Kuena? Long jump. Apa? Long jump. Long jump, ya betul. Long jump. Lompat jauh. Ya, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ya, tadi terakhir ini paling akhir. Paling akhir. Lompat jauh itu ada jenis yang lain. Ya, sama-sama jauhnya, tapi istilahnya lain. Itu tadi long jump ya. Long jump ya. Tekniknya itu agak berbeda. Walaupun tetap ada, sebentar, ada apalan, ada tumpuan, ada tolakan, ada mendarat. Tapi ini arahnya lebih ke kalau dibilang umur ya paling enggak umurnya umur anak-anak SMA, karena anak-anak SMP belum boleh melakukan sama lompat jauh. Lah, lompat ini dinamakan apa? Aura. Aura. Hita. Ya, Hita, Aura dulu. Lompat jangkit, Pak. Lompat jangkit. Lompat jangkit. Kita juga jawab sama. Iya, sama lompat jangkit. Ada Iya. istilah lain, Hita? Apa coba lompat jangkit? Istilah lainnya apa? Gimana? Istilah lainnya tadi kan Aura sudah jawab. Ada jenis lompat jauh yang berbeda dan itu hanya untuk umur tertentu. Namanya lompat jangkit. Istilah lain lompat jangkit apa? Yang triple jump. Itu sama lompat jauh karena untuk mencapai jarak yang sejauh-jauh. Oke? Iya. Yang menjawab sudah saya rekam di sini. Ya. Sudah saya rekam.
Yang belum nanti mungkin pada materi atau sesi berikutnya. Baik ya. Silakan mengenai lompat jauh dipelajari lagi. Ya, dipelajari lagi. Kemudian kamu kamu tanyakan misalnya ada hal yang memang belum kamu pahami. Karena nanti tanggal 7 ya, kita ada PTS, penilaian tengah semester. Materi saya hanya 3, yaitu kesegaran jasmani, sepak bola, dan lompat jauh. Materi PTS itu 3. Silakan nanti diperjalan lagi. Oke? Sebelum saya lupa, kalian sudah dikirimi sama buku kuesioner ya? Bukan apa? Bangku isian tentang ya format yang harus kalian isi terkait dengan persetujuan untuk tatap muka. Tatap mukanya kapan? Ya nanti kalau sudah mendekati itu ya nanti kalian diberitahu. Yang penting kalian kirimkan dulu itu karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kita mau memutuskan untuk tatap muka atau tidak. Jangan lupa segera dikirimkan. Itu kan isinya apa? Nama, alamat, orang tua, kemudian apalagi ya RT, RW, dan sebagainya, setuju, tidak setuju, kemudian wilayah lokasi Banjar atau mana luar Banjar itu di situ ada. Tolong diisi karena itu mudah sekali. Kalian mengisi itu mungkin tidak sampai 5 menit. Ya. Luangkan waktu nanti setelah pembelajaran 5 menit saja karena 5 menit kalian itu ditunggu di sekolah. Ya. Kiriman jawaban itu sangat ditunggu. Tolong luangkan 5 menit untuk mengisi format itu. Baik. Hari ini saya akan meningkat ke materi berikutnya yaitu materi apa senengnya kau? Apa yang kamu suka apa? Materi apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka materi apa? Nggak ada senengnya. Ada ya senengnya. Apa yang materi kamu suka? Aulia, Saski, Fauzi? Iya. Olahraga yang kamu suka apa? Badminton. Voli, badminton, apa lagi? Lari. Lari. Renang, Pak. Renang. Terus apa lagi? Lompat. Lompat apa? Lompat tali atau lompat? Ya. Yang kamu sebutkan nanti kita pada saatnya nanti akan menyampaikan materi terkait dengan itu. Ya, lompat sudah, lari sudah. Tapi sejauh ini kamu sudah lakukan belum di rumah? Sudah, Pak. Apa? Siapa yang jawab? Amel? Apa Mel? Sudah kamu lakukan apa di rumah terkait dengan aktivitas gerak? Wis ngopo neng omah Mel? Siva? Kesegaran jasmani sudah? Iya, waktu praktek tugas, Pak. Waktu praktek tugas sudah dikirim? Iya, sudah. Ya, tapi jangan kamu lakukan ketika kamu hanya membuat tugas, ya. Saya kan pernah bilang itu harus teratur. Iya, harus teratur. Next sepisan toh, misalnya pas mengharap tugas toh ya nanti tidak kena kesegaran jasmani kamu. Itu ya. Terus Cahya, kamu sudah lakukan apa di rumah? Yuk. Iya, sama kayak yang tadi. Kayak tugas. Tugas. Iya, Kamu lakukan sering apa wes? Yang sering? jalan-jalan biasanya, Pak. Jalan-jalan di mana? Kayak keliling komplek gitu. Keliling komplek. Kalau ke warung. Iya. Mau beli jajan ya. Ya. Diperbanyak lagi frekuensinya ya. Ajane karo jantok. Jajane sidik tapi lakune sing suwi ngono lho ya. Misalnya kamu mau beli apa sih makanan kesukaanmu apa?
Hah? Makanan kesukaanmu apa? Piatos? Kamu. Apa? Melina, kamu makanan kesukaan apa? Jajan. Nur Hidayah? Hah? Banyak. Iya, apa misalnya? Apa enggak tahu. Sate. Sate? Ya, sate. Sate, ya. Kamu rumahnya mana? Salah sangka. Parakan Sangga? Muter. Nah, kamu bisa beli sate di sate yang enak mana ya? Terminal lama apa ya? Aries. Oh, Ares aja ya. Terlalu dekat Aries. Kamu kok bisa ke terminal lama yang agak jauh. Sehingga paling tidak sate yang aku naik sepeda bisa. Nanti kalori yang kamu makan sudah terbakar dulu sehingga untuk mengganti. Jadi tidak tertumpuk kalori maupun lemaknya ya. Sehingga harapannya kamu tetap sehat. Berikutnya apa lagi sing Baudi Yusuf ada ini? Kok hanya inisial aja? Iya, nggak dinampakkan videonya. Nah. Harus ditampilkan ya muka kamu ya, wajah kamu supaya saya bisa melihat. 129 ini yang ikut. Aduh, priwe jajalnya kayak gitu terus ke priwe jajal. Kamu menganggap ini nggak penting. Ini sekolah ini loh. Sekolah kok ya saya anggap bolos ini, yang tidak absen yang bolos. Atau absen tapi tidak menampakkan wajahnya saya anggap bolos. Kan gitu ya. Ini sekolah kan wajib hadir. Tidak wajib hadir raganya, ya wajib hadir gambarnya secara langsung live. Bukan gambar inisial saja. Ya. Tinggal lunga malah makan atau main. Jangan seperti itu. Karena tugas saya ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan. Aduh, Jan. Masa kamu harus ditagih loh. Ya. Itu kewajiban loh, kewajiban kamu. Kamu sekolah ya punya kewajiban belajar mengumpulkan tugas apapun yang diinstruksikan gurunya ya harus kamu lakukan secepatnya. Jangan masa ini separuh aja belum ada loh. Yang saya heran itu separuh aja ini tidak ada yang tidak ikut untuk Zoom ini loh. Terus privilege jajal. Ditakoni orang jawab. Pembelajaran orang melu. Tugasnya orang ngumpulna. Terus kon kepriwe jajal? Jajal kon kepriwe? Oh ngerti-ngerti kok munggah, bijine elek kok protes. Priwe jajal. Pak Guru kon ngapain priwe? Nah, Pak Guru sekarang maaf ya. Ini karena ini kan namanya nilai ya. Nilai itu kan ada bukti, ada riwayat. Ya. Kalau kamu nggak pernah mengumpulkan tugas, masa saya harus membeli nilai? Tak panggil orang tuamu. Tak suruh mengerjakan tugasmu di sekolah. Mau kamu? Nah, ya tidak mau. Makanya apapun hasil kamu, itu kamu harus respect. Ada tugasnya dikerjakan, ada Zoom yang harus hadir. Itu loh. Zoom tidak hadir, tugas tidak dikerjakan, informasi sekolah tidak tahu. Aduh. Terus kepriwe jajal, dijine kepriwe. Apa kamu mau naik? Apa kamu mau lulus? Tidak bisa seperti itu. Namanya nilai itu harus, tadi saya sampaikan ada riwayatnya, harus ada buktinya, dan yang terpenting apa? Harus ada perjuangannya, bagaimana memperolehnya, gitu loh. Amra. Hah? Baik. Wes, aku kan ngomong apa maning jejal. Pak Guru, Bu Guru di sekolah harus bagaimana lagi coba? Kamu kan bukan anak TK yang harus selalu dibilangi. Karena ilmu itu, pengetahuan itu, sekolah itu adalah kebutuhan kamu. Nek kowe wis digeret-geret, dipancing-pancing, dilarak-larak, kok tetap tidur saja ya bagaimana mungkin kamu mau pinter. Gitu ya. Saya kadang-kadang kasihan Bapak Ibu Guru.
Nah, si kae si A si B ora tau nggarap tuh. Aduh lah kepriwe sih? Ya, ingat loh ya. Apalagi kamu sudah kelas 9. Oh, kelas 9. Nah, ini cuma 126 partisipan coba yang hadir lewat virtual cuma 129 dari 240 sekian. Priwe jajal. Baik. Kita pelajari materi selanjutnya, ya. Tolong kalian saling mengingatkan teman kamu yang tidak aktif di Zoom maupun tidak aktif untuk mengerjakan tugas, karena kalian juga punya tanggung jawab sebagai teman mengingatkan. Oke, kita buka materi anu dulu Bu, videonya dulu. Videonya dulu yang tertarik. Ada di Sudah di copy ya? bola basket mana ya? Iya, ya. Nah, basic step. Baik, kamu nonton film Deset ya? Oh, saya nonton film seneng, tapi itu bukan drakor ini, ya. Tapi saya tidak tahu juga yang melakukan orang Korea apa bukan. Kamu lihat saja, oke? Coba ditanyakan, kelihatan nggak Kelihatan nggak videonya? videonya? Ada yang kelihatan? Tidak ada video, Memang Pak. belum ada video, ini baru tulisan. Tapi kelihatan tulisannya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan semua ya? Nah, ini sudah mulai kelihatan? Ya, dicermati silakan. Kalau kelihatan. Kanan, kiri, Oke. Tadi video apa? Video apa tadi? Video apa? Siapa yang tahu? nggak ada video. Muncul Pak videonya. Cuma tulisan doang. Aku kamu kok diam saja mencari video? Imut tadi. Nggak muncul? Nggak sekali. Mas ini kali deg-degan ya gini. Kok nonton gue? Paten ini. Ya kadang-kadang kan gitu memang. Koneksi kadang-kadang tidak selalu
stabil. Right hand lay up. Nah, lay up dengan tangan kanan. 4 langkah untuk Oh, ini kelihatan Kak? kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, itu kelihatan, Pak. Right hand lay up. Up. Up dengan tangan Step kanan, ya. Lay up dengan tangan kanan. Ada 4 tahap, ya. Ada 4 tahap. Tahap 1, grooving. Groove apa? Berkembang ya. Ya. Grooving the shot berarti apa ini? Ini grooving, grooving the shot ya. Nah ini kamu menembak dari tempat ya dengan tangan kanan. Kalau kamu belum kuat, boleh dengan 2 tangan. Langkah kedua, 2 langkah to stand up, to step and up ya. 2 langkah dan naik. Nah ini naiknya itu otomatis kamu melepaskan bola diarahkan ke basket. Kedengaran enggak ini? Ada enggak? Ada videonya enggak? Hei, videonya ada enggak? Ada. Ya wes, diamati. No in slow motion, ya. Gerakan cepat ya. Pelan. Pelan ya. Ya. Lah kok meneng bae? Ya, slow motion, ya. Adding apa buhin? Tambahkan. Tambahkan dengan menggiring, ya. The next step usually mau ya oke ngono lah. Tahap ketiga ditambahi dengan dribble. Langkahnya sama, leg kanan kiri naik. Dek kanan kiri naik. Dek kanan kiri naik. Nah, step pick up the pace apa? Pick up berarti itu menaikkan. Menaik ya. Iya. Menaikkan fast apa kecepatan. Iya, tambah kecepatan. Iya. Tambah kecepatannya. Nah. Oke. Kanan kiri naik. Baik. Ya. Yang lulus Espero, ya, kalau saya ya, yang lulus Espero harus menguasai kompetensi bola basket, khususnya lay up, ya. Anak Espero yang lulus harus bisa lay up, harus bisa lay up, ya. Makanya nanti ujian ketika kalian praktek, kalau kita pas bisa sudah ada tatap muka. Salah satu ujian praktek yang harus kamu lalui adalah lay up. Ya. Untuk bisa lay up, kamu sudah kelas 9. Kamu harus sebelum itu saya tanyakan dulu. Di dalam lay up itu ada unsur apa aja? Unsur apa saja ya di dalam lay up? Lari. Apa? Lari. Angkat tangan. Saya Pak, Angelica. Yo, lainnya. Di dalam layup itu ada unsur apa saja? Lari, lompat, lempar. Ya, sebentar. Cahya Rahma 9A. Ada apa saja Cahya? Di dalam layup? Apa? Dihidupkan mic-mu. Lari, okay. lempar, lompat. Lari, lempar, lompat. Bisa. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Siapa Ge? Diah Ratri. Hah? Diah Ratri. Oke, tambahkan dia apa? Lari, lempar, lompat, loncat. Lompat, loncat. Ya orang nambahin kok lah. Apalagi coba? Dribble, Pak. Dribble. Menggiring Pak, dribble.
Tadi saya tunggu. Siapa kowe dribbling? Yang mau dribbling siapa? Ya, jadi ya. Layup itu kan teknik lanjutan. Teknik lanjutan. Layup itu teknik lanjutan, sehingga sebelum kita sampai ke teknik lanjutan, kita harus menguasai teknik dasar dulu. Ya, teknik dasarnya yang harus dikuasai apa? Satu apa? Dribble. Dua, menangkap bola apa? Menangkap bola itu apa? Ada passing. Passing dalam bola basket apa aja? Passing atas, passing. Oh, passing atas. Apa kowe? Oh, passing atas. Dalam bola basket itu passing ada berapa? Passing dada. Apa meneng? Passing dada atau chest pass. Kemudian apa meneng? Yang dipantulkan. Bounce pass ya. Kemudian passing apa lagi? Yang di atas kepala apa? Head pass. Wah, terus meneng sing tangan bawah apa? Underhand pass. Oke. Jadi untuk passing kamu harus menguasai passing bawah, passing pantulan, passing atas kepala, passing. Ya. Oke, kalau itu menjadi unsur yang menunjang layup. Berikutnya yang menunjang layup apa lagi? Setelah passing, untuk bisa membawa bola berpindah tempat namanya apa? Menggiring. Menggiring. Ya, harus bisa menguasai menggiring. Passing, menggiring, terus apa lagi yang ketiga? Menembak. Menembak atau shooting. Makanya dinamakan layup shoot atau layup shooting. Ya. Ingat yang harus kamu kuasai dari tadi, passingnya bagus, dribblingnya sudah bagus, tembakannya sudah akurat. Begitu ya. Ini memang teknik yang sulit, tetapi saya yakin kamu itu pintar, bisa, gampang, ya, sangat gampang sebetulnya kalau kamu mau latihan secara bertahap, ya, pelan dulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan lewat video itu memang harus bertahap, tidak ada yang instan langsung bisa, tidak ada. Oke, jadi basket itu tadi ya harus menguasai passing, dribbling, shooting. Ada teknik-teknik yang lain, misalnya pivot atau berporos, atau teknik dribble, ya, teknik dribble dengan tipuan dan lain-lain. Ya, intinya basket apa? Intinya basket apa? Seorang atau seorang. Suatu tim dianggap menang ketika dia apa? Dua tim ya main. Satu tim dianggap menang kalau apa? Tim Espero menang. Kenapa Espero menang? Apa sebabnya? Kita dengan tim sekolah lain misalnya. Oh, kita menang. Nah, menang gue sebabnya apa? Apa yang membuat kita dikatakan menang? Lebih banyak memasukkan bola ke keranjang. Lebih banyak memasukkan bola ke keranjang atau apa? Kalau dalam sepak bola ke gawang. Itulah yang menang. Nah, untuk memasukkan itu kita memakai teknik-teknik itu. Nanti kalau kita sudah main ada defense, ada offense, ada banyak teknik yang harus kita pelajari. Nah, ke masukan itu, ke ring itu tadi ada berapa
berapa macam suatu bola dikatakan masuk dengan nilai tertentu. Ada berapa nilai yang ada di basket? Oh, masuk nilainya 1, poinnya 1. Oh, masuk poinnya beda. Oh, masuk poinnya beda. Ada berapa jenis macam ketika bola masuk, berapa nilainya? 3. Iya, 3. Titania berapa? Berapa aja? Berapa aja? Berapa aja? 3, Pak. Iya, 3 itu apa? Berapa aja? Poin 3, poin 2, poin 1. Oke, sip. Ada 3 poin berarti ya. 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 Ketika bola masuk ring atau masuk keranjang, itu akan dinilai oleh seorang wasit, itu masuknya nilainya 1, poinnya 1. Itu masuknya nilainya 3. Nah, poin 1 apabila, angkat tangan. Poin 1 apabila, ada yang tahu? Siapa sih ngerti? Bola dikatakan, oh masuk poinnya 1. Itu apabila apabila itu dilakukan oleh seorang pemain ketika melakukan free throw, ya, atau tembakan bebas. Oh maaf, bukan free throw. Free throw benar ya? Iya. Free throw ya. Tembakan bebas yang diawali dengan pelanggaran dari garis lingkaran tengah itu. Lingkaran tengah di depan ring. Itu kalau masuk nilai 1. Tembakan hukuman. Nah, lebih tepatnya tembakan hukuman. Bola masuk dihitung 1 poin ketika bola itu dilakukan oleh seorang pemain yang melakukan ketika sebelumnya terjadi tembakan hukuman. Bola mati. Ya. Aku bingung kowe lah. Oke, yang kedua, poin 2 itu dikatakan poin 2 masuk ketika situasi permainan. Jam hidup. Ya, main. Salah satu regu memasukkan, itu dihitung poin 2. Karena ketika bola itu masuk, situasi dalam jam hidup atau permainan. Yang ketiga, maaf, tadi saya tambah lagi ya. Poin 2, ketika jam hidup dilakukan dari dalam, nah garis 3 point meneng kok ya bingung maning salah. Garis 3 point itu ya kan setengah lingkaran di depan ring. Ya, kalau itu tembakan dilakukan dari dalam garis setengah lingkaran dalam situasi permainan, poinnya 2. Nanti wasit nanti akan seperti ini. Masuk 2. Masuk 2. Nah, ada lagi masuk 3 apabila situasi dalam permainan dan tembakan dilakukan dari luar garis 3 point. Dini mesti bingung Rosiana. Hah? Bingung orang? Iya. Kamu baca lagi. Ya. Chelsea di Chelsea. Aduh, Amel ada gambaran ya Mel? Ada. Chelsea mana Chelsea? Ya, Jan. Aku malah disuguhi strawberry sama Chelsea, geng. Aduh, Chelsea, I miss you, Chel. Mana mukamu? I miss you. Ya, Chelsea. Bisa. Ya. Enggak apa-apa, Dik. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang bola basket karena ini bukan dasar dan kamu sudah belajar ketika kelas 7 dan 8. Makanya saya lebih banyak membahas ke situasi permainan. Itu ya. Ada yang bertanya, angkat tangan. Mumpung langsung dengan saya. Silakan tanyakan. Angkat tangan. Yes. Enggak ada? Tidak ada?
Tidak ada ini? Pak. Siapa? Oh, enggak? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Berarti sudah paham ya harapannya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah paham. Ya. Ya, mungkin itu dulu. Ingat, saya tunggu tugas kamu kesegaran jasmani dan sepak bola di dinding. Ya. Saya kasih tugas yang ketiga. Ya, tugas yang ketiga ini. Materi kemarin apa? Materi saya kemarin apa? Lompat jauh. Lompat. Oke. Tugasnya mudah aja. Jadi gini, nanti kamu buat tugas lompat jauh, kirim ke saya, kamu pelajari bola basket. Ya, gitu. Tugas lompat jauh yaitu membuat resume tentang lompat jauh. Membuat resume tentang lompat jauh. Ya. Resume foto kirim ke saya. Dah, itu aja wis. Ya. Resume tentang lompat jauh. Apa resumenya? Kamu buka di buku. Ya. Kamu dibuka di buku kelas 7 atau kelas 8 atau kamu biasanya kan Mbak Google ya. Nah, apa itu lompat jauh? Kemudian teknik melakukan lompat jauh, gaya melakukan lompat jauh, ya harus ada 3 unsur. Ya, 1, apa itu lompat jauh? 2, teknik melakukan lompat jauh, ya, ya. Kemudian yang ketiga, gaya dalam lompat jauh. Ukuran enggak usah, ukuran lapangan enggak usah. Dalam resume itu harus ada 3 unsur itu. Paham orang? Oke. Jangan malas ya. Coba ini resume kan gampang banget dari resume rasa nggak video. Videonya yang kemarin loh. Tapi masih saya tunggu bagi yang belum. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini. Yang sudah respect, yang sudah ya bisa terhubung dengan saya di sekolah hari ini. Dan saya mohon maaf kalau hari ini mungkin ada kekurangan saya atau kata-kata saya yang kurang jelas, kurang pas, mohon dimaklumi. Itu ya. Saya tunggu kamu tugasnya dan pertanyaan-pertanyaan kamu lewat WA Japri boleh untuk hal-hal yang belum kamu pahami. Ya, Aulia ngantuk ya? Enggak? Oh, enggak. Sarapan di sini sarapan ya? Sudah belum? Sudah. Oh, belum? Oh, ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Har. Ya, sama-sama.